Bahas soal nomor 1. Soal ini menanyakan persamaan laju reaksi. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, maka pertama kita harus menentukan ordenya dulu. Di sini terdapat dua reaktan A dan B. Maka kalau persamaan lajunya ditulis, V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat orde A kali konsentrasi B pangkat orde B, di mana orde A dan B ini belum diketahui. Pada tabel terlihat konsentrasi reaktan-reaktannya ini nggak ada yang sama. Nah, untuk tipe-tipe soal yang seperti ini, maka untuk menentukan ordenya, kita dapat membandingkan dua percobaan, di mana angka-angka di setiap percobaan itu terletak dalam deret geometri yang sama. Contohnya di sini misalkan kita ambil percobaan 2 dan 3. Kalau persamaan lajunya kita bandingkan, maka di sini V2 per V3 sama dengan K2 per K3 dikali konsentrasi A2 per A3 pangkat orde A dikali konsentrasi B2 per B3 pangkat orde B. Karena di sini diketahui waktu reaksi, di mana waktu itu berbanding terbalik dengan V. Jadi V ini sama dengan 1/T. Maka rumusnya menjadi T3 per T2 sama dengan K2 per K3 dikali A2 per A3 pangkat A dikali B2 per B3 pangkat B. Ini K-nya sama, jadi bisa dicoret. Untuk T3 di sini 32, kemudian T2-nya di sini 54, sama dengan A2 per A3, berarti di sini 2 kali 10 pangkat min 2 per 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat A dikali 4 kali 10 pangkat min 1 per 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat B. Nah, di sini kita coret-coret dulu pangkatnya karena sama. Di sini diperoleh 32 per 54 sama dengan 2 per 3 pangkat A dikali 4 per 3 pangkat B. Nah, di sini bisa kita lihat ya, 4 dan 2 ini kan berada dalam deret geometri yang sama. Kemudian 3 dan 3, agar pada saat dibuat bilangan berpangkat itu basisnya sama. Agar dapat dibuat bilangan berpangkat yang memiliki basis sama, maka di sini disederhanakan 32 dan 54 sama-sama dibagi 2, yang di atas 16, yang di bawah 27. Sehingga untuk persamaan yang di atas, ini kita buat basis 2 bilangan berpangkatnya. Jadi di sini 16 sama dengan 2 pangkat A dikali 4 pangkat B. 16 ini sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat A dikali 4 ini kan 2 pangkat 2, jadi sama aja kan, ini 2 pangkat 2B. Ini persamaan 1. Kemudian untuk yang di bawah di sini kita buat bilangan berpangkat basis 3. Jadi di sini 27 sama dengan 3 pangkat A dikali 3 pangkat B. 27 ini dijadikan 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat A dikali 3 pangkat B. Ini persamaan yang kedua. Kemudian menggunakan prinsip eksponen, di sini karena basisnya sama, berarti kan pangkat di sini itu sama dengan pangkat yang di sini ditambah pangkat yang di sini. Jadi dari persamaan 1 diperoleh 4 sama dengan A plus 2B, dan dari persamaan yang kedua diperoleh 3 sama dengan A plus B. Terakhir dieliminasi. Di sini 4 dikurangi 3, 1 sama dengan B. Maka diperoleh orde B-nya adalah 1. Untuk menentukan orde A, maka substitusi ke salah satu persamaan. Di sini persamaan yang 1, 4 sama dengan A plus 2B, 4 sama dengan A plus 2 dikali B-nya 1. Sehingga orde A-nya adalah 4 dikurangi 2, yaitu 2. Nah, jadi persamaan lajunya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B pangkat 1. Jawaban yang benar adalah D. Ini adalah cara untuk menentukan orde di mana konsentrasi reaktan-reaktannya itu nggak ada yang sama. Soal kedua, sebenarnya soal tipe seperti ini itu sama dengan soal yang menentukan persamaan laju dari data tabel hasil reaksi. Cuman di sini ditulis dalam bentuk soal cerita. Untuk memudahkan bisa kita buat tabelnya dulu. Di sini reaktannya ada 2, yaitu A dan B. Maka di sini A, B, dan laju. Diketahui jika konsentrasi A naik 3 kali pada konsentrasi B yang tetap, maka laju reaksi menjadi 9 kali lebih besar. Nah, di sini kita asumsikan saja konsentrasi awalnya ini sama-sama 1, laju awalnya juga 1. Nah, jadi kalau konsentrasi A naik 3 kali, berarti kan ini jadi 3.
konsentrasi B-nya tetap, jadi yang awalnya 1 tetap 1, lajunya menjadi 9 kali lebih besar, maka untuk laju di sini 9. Kemudian yang kedua, jika konsentrasi A dan B masing-masing naik 2 kali, lajunya menjadi 16 kali. Nah, ini konsentrasi awalnya tetap 1, kalau A dan B sama-sama naik 2, maka ini jadi 2, B-nya juga 2, lajunya menjadi 16 kali. Nah, kemudian dari data ini kita tentukan dulu persamaan laju dan ordenya. Di sini karena konsentrasi B ada yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 2, maka kita tentukan orde A terlebih dahulu dengan cara membandingkan persamaan laju percobaan 1 dan percobaan 2. Di sini V1 per V2 sama dengan K1 per K2 dikali A1 per A2 pangkat orde A dikali B1 per B2 pangkat orde B. Di sini K bisa dicoret, kemudian V1-nya di sini 1 per 9 sama dengan A1 per A2 ini 1 per 3 pangkat orde A. Karena B1 dan B2 ini sama, berarti bisa dicoret. Sehingga diperoleh A-nya adalah 2. Selanjutnya untuk menentukan orde B, di sini kita bebas ya menggunakan percobaan yang mana saja. Di sini aku pakai yang 2 dan 3. Langsung aja dibandingkan, di sini V2 per V3 sama dengan K2 per K3 dikali A2 per A3 pangkat orde A yang sudah diketahui yaitu 2 dikali B2 per B3 pangkat orde B. V2 di sini 9 per 16, K-nya dicoret sama dengan A2 per A3 di sini 3 per 2 kuadrat dikali B2 per B3 yaitu 1 per 2 pangkat B. Di sini 9 per 16 sama dengan 9 per 4 dikali setengah pangkat B. 9 bisa dicoret, kemudian 16 dan 4 dicoret, di sini sisa 4. Jadi diperoleh 1/4 sama dengan setengah pangkat B, maka B di sini adalah 2. Karena ordenya sudah diketahui, maka kita dapat menentukan persamaan lajunya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 2. Yang ditanyakan adalah harga tetapan laju reaksi jika konsentrasi A sama dengan 0,1, konsentrasi B sama dengan 0,05, dan laju reaksinya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Langsung saja disubstitusikan angka-angka yang diketahui, di sini lajunya 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan K dikali konsentrasi A ini sama dengan 10 pangkat min 1 pangkat orde dikali konsentrasi B yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat orde. Di sini yang 10 pangkatnya bisa dicoret dulu, yang di sebelah kanan ini 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 2 ini totalnya 10 pangkat min 6 dicoret dengan 10 pangkat min 6 yang di kiri. Di sini 2 sama dengan K dikali 25 sehingga diperoleh K-nya sama dengan 2 per 25 sama dengan 0,08. Soal ketiga, reaksi fasa gas A plus B plus C menjadi D adalah berorde 1 terhadap A, dan berorde 2 terhadap B, dan berorde 0 terhadap C. Jika konsentrasi zat-zat tersebut dalam mol desimeter pangkat min 3, maka satuan tetapan laju reaksi adalah. Di sini ditulis dulu persamaan lajunya. Nah, karena di sini memiliki 3 reaktan, maka persamaan laju ditulis V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat orde A yaitu 1, kemudian dikali konsentrasi B pangkat orde B yaitu 2, dikali konsentrasi C pangkat orde C yaitu 0. Nah, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, jadi C ini bisa dicoret. Kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah satuan K-nya, kita substitusikan aja satuan masing-masing. Laju reaksi ini satuannya molaritas per detik atau per second. Kemudian K di sini belum diketahui. Konsentrasi reaktan-reaktannya di sini adalah molaritas, maka di sini M pangkat 1, ini M pangkat 2. M-nya di sini bisa dicoret, sehingga diperoleh K sama dengan 1 per S kali M pangkat 2. Kalau ini dinaikkan ke atas, jadinya K ini sama dengan S-1 M-2. Nah, karena molaritas ini sama dengan mol dm pangkat min 3, maka di sini S pangkat min 1 dikali mol dm pangkat min 3 pangkat min 2.
di sini S pangkat min 1, kemudian mol pangkat min 2 di sini mol pangkat min 2, dm pangkat min 3 dikali min 2 ini sama dengan dm pangkat 6. Nah, jadi jawabannya yang A. Soal keempat ini adalah soal terakhir. Persamaan laju untuk reaksi P plus 2Q menjadi C adalah V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 1 kali konsentrasi Q pangkat 2. Konsentrasi zat P dan Q mula-mula 1 mol per liter. Pada saat konsentrasi P tinggal 3/4 mol, maka laju reaksinya adalah, nah pertama di soal ini tuh sudah ada laju reaksinya, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 1 kali konsentrasi Q pangkat 2. Yang ditanyakan adalah laju reaksi pada saat konsentrasi P tinggal 3/4 mol. Nah, untuk menentukan laju pada saat konsentrasi P tinggal 3/4 mol, maka kita juga harus menentukan konsentrasi Q pada saat yang sama. Nah, di sini reaksinya P plus 2Q menjadi C. Di sini MRS. Jadi mula-mulanya P dan Q ini sama-sama 1 mol, karena C ini produk, berarti awalnya belum terbentuk. Kemudian pada saat P-nya tinggal 3/4, artinya yang bereaksi kan 1/4. Nah, kalau salah satu yang bereaksi sudah diketahui, maka untuk mencari zat lain yang bereaksi itu tinggal pakai perbandingan koefisien. Nah, di sini untuk menentukan Q yang bereaksi, berarti kan koefisiennya Q per koefisiennya P dikali molnya P, yaitu 1/4, sama dengan 2/4 atau setengah. Nah, jadi sisanya Q pada saat P-nya tinggal 3/4, ini 1 dikurangi setengah, yaitu setengah mol. Kemudian terakhir tinggal disubstitusikan saja ke persamaan laju yang ada. Di sini V sama dengan K dikali konsentrasi P-nya ini 3/4 pangkat 1 dikali konsentrasi Q-nya ini setengah pangkat 2. Jadi jawabannya adalah V sama dengan 3/16 K.